gimana? Coba kita lihat dulu SK-nya ya. Mencakup 7 perilaku. Berarti SK-nya 7 di sini. Pilih salah satunya, jangan semuanya. 1, persepsi, saya baca dulu ya. Ini persepsi, kesiapan, kemudian gerakan terbimbing, kemudian apalagi gerakan terbiasa dan gerakan kompleks. Jadi urut dari yang paling mudah, paling kecil sampai yang paling susah. Itu namanya adalah psikomotor. Namanya psikomotor, teman-teman ya. Apa ya? Persepsi. Mengenal objek, motorik ya, dengan panca indera. Misalkan ketika ini contoh membedakan. Ya, ini KD-nya. Siswa mengenal objek motorik dengan panca indera. Objek motorik itu apa, teman-teman? Bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, motorik. Bisa dengan ketika Assalamualaikum, dia motoriknya akan tergerak nggak untuk menjawab itu. Bila ia tergerak dengan cara-caranya dia sendiri, mungkin dengan cara melambaikan tangan. Seperti orang Arab gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena orang Arab seperti itu. Kalau dalam salam yang jauh, itu budayanya seperti itu. Kemudian KD-nya adalah membedakan, menafsirkan, mengidentifikasi, membedakan, memilih, dan semacamnya. Siswa mampu menafsirkan, siswa mampu membedakan, misalkan membedakan antara salam tadi yang seperti ini dengan salamannya orang Indonesia yang jabat tangan seperti ini. Itu teman-teman ya. Kemudian kesiapan. SK-nya bunyinya siswa atau mampu mempersiapkan diri untuk melakukan suatu gerakan. Contoh, konsentrasi. Itu juga sebuah tujuan pembelajaran. Konsentrasi nggak dia nih? Ketika misalkan antum dalam kuliah media pembelajaran, fun game itu ya, yang udah kita pelajari. Anak ini konsentrasi nggak? Ketika sedang game, ternyata anak ini kok, kalau dalam bahasa kita itu, apa ya namanya? Ketika gamenya sedang berputar, ternyata game ini berhenti di seorang mahasiswa atau anak ini tidak berkonsentrasi. Nah, ini juga disebut dengan tujuan pembelajaran, bentuknya adalah psikomotor, bahwa anak ini nggak konsentrasi nih. Jadi tujuannya tidak mengena di anak itu. Itu bisa dijadikan sebagai poin untuk menilai. Ya nggak cuma ini aja. Dari 3 itu tadi bisa dinilai. Afeksi, kognisi, dan psikomotor. Ini bisa dinilai. Guru itu bisa leluasa menilai segala aspeknya. Kemudian menunjukkan, misalkan menunjukkan, gampang lah ya menunjukkan ini, mengawali, mempersiapkan, dan semacamnya. Itu sebenarnya KD, sebuah tujuan pembelajaran khusus. Siswa mampu mengawali, misalkan sedang istimak wal kalam, bingung nih, 2 orang ini ketemu, siapa dulu yang memulai nih? Nah, kalau ada salah satunya yang memulai, berarti ini disebut dengan tujuan pembelajaran yang khusus, bahwa anak ini mampu untuk apa? Untuk mengawali sebuah percakapan. Siap dia untuk kapan saja bisa dimulai. Luar biasa berarti anak ini. Oke, baik, yang berikutnya gerakan terbimbing. Gerakan terbimbing gampang ya, mendari contoh, mengikuti, kemudian mencoba, mengimitasi. Misalnya guru berbicara, kaifa haluk, contohnya seperti itu. Maka siswa bisa mengimitasi intonasinya, intonasinya sama, sedialeknya pun sama. Kaifa haluk bukan kaifa haluk, bukan. Itu contoh dari gerakan terbimbing. Sebenarnya banyak teman-teman, kalau kita cuma hanya ranahnya kognisi saja, loh Ustaz, itu kognisi aja udah 4. Loh, jangan kira KD itu cuma 4, banyak KD itu. Oke, baik, lanjut berikutnya, kurang 2 lagi ya teman-teman ya. Gerakan terbiasa terampil ya, terbiasa terampil, kemudian memainkan, mendemonstrasikan, mengatur. Ingat sekali lagi, ini SK-nya, ini yang saya kasih bold. Yang ini adalah KD-nya. Memainkan, mendemonstrasikan, mengatur. Saat tadi ada mendemonstrasikan di kognisi dan sekarang ada lagi di sini. Ya memang seperti itu. Dia saling keterkaitan. Tapi di sini bentuknya adalah apa? Psikomotor, panca inderanya yang dinilai. Oke. Misalkan mendemonstrasikan atau memainkan atau terampil dalam menulis misalkan.
Dia terbiasa menulis. Kemudian suatu saat temannya memujinya dengan, oh antum khotnya bagus ya, karena dia terbiasa menulis. Nah, itu bisa dijadikan sebagai patokan bahwa anak ini emang sudah terbiasa dengan gerakan menulis itu. Bisa dijadikan sebagai poin untuk menilai guru. Sebagai guru untuk menilai siswa itu. Yang terakhir adalah gerakan kompleks. Kompleks itu apa ya? Ya tadi yang dibilang pada ranah sebelumnya afeksi tadi ya. Yang terakhir adalah sampai pola hidupnya pun juga atau mata kuliah ini sampai terbawa pada pola hidupnya dia. Misalkan ketika ngobrol, tiba-tiba dosennya datang dengan bahasa Arab, dia harus siap. Oke, dengan segala bentuk pertanyaan dosen itu. Karena ngobrol kan seperti itu. Loh, gimana kalau nggak bisa? Berarti sebelumnya nggak sukses gerakan terbiasa ini. SK yang sebelumnya ini berarti nggak sukses, nggak terlaksana. Harus terlaksana, maaf. Ini akan terlaksana bila sebelumnya sudah terlaksana. Kalau mau gerakannya kompleks kayak orang Arab, kayak native speaker ya, kayak native itu ngomong kayak biasa, itu harus dilalui dulu level ini. Harus imitasi dulu, kemudian harus konsentrasi juga, kemudian harus terbimbing juga, dia belajar dengan cara bimbingan dulu, baru setelah itu nanti dia terbiasa dengan apa yang sudah ia imitasi, kemudian setelah itu baru di lost dia bisa nggak ngobrol sama native, itu seperti itu namanya ada psikomotor. Yang ini oke, ini tidak ada ya teman-teman ya, sudah selesai. Berarti ini saya hanya ngulang saja kemarin, karena saya melihat dari SKKD-nya teman-teman, khususnya KD-nya kemarin tuh ranahnya cuma itu saja, padahal banyak ranahnya itu. Jadi kalau gitu bisa dong, Zat. Ranahnya itu banyak. Oh, bagus. Berarti Anda itu punya banyak celah, punya banyak pintu untuk menilai siswa itu. Pertama, dari kognisinya, dari efeksinya, dan dari psikomotornya. Anda malah leluasa untuk menilai siswa itu. Baik teman-teman semuanya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini hanya review dari saya, tambahan dari saya materinya nanti. Ini bisa diunduh, bisa diakses di learning lang umj.ic.id ya teman-teman ya. Saya akan upload di situ. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga harinya menyenangkan, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.